Oke, sekarang kita bahas bagaimana cara menyetarakan reaksi redoks yang ion dengan metode setengah reaksi. Yang pertama dalam suasana asam. Nah, adapun menyetarakan reaksi redoks itu ada tahap-tahapnya. Ya. Oke, tahap yang pertama, dari suatu reaksi tadi kita pecah reaksi itu menjadi dua bagian, di mana ada zat yang mengalami oksidasi dan ada zat yang mengalami reduksi. Lalu langkah yang kedua adalah samakan atom yang mengalami reduksi atau oksidasi. Nah, atom ini biasanya disebut dengan atom pusat. Yang ketiga, samakan atom oksigen dengan cara menambahkan H2O pada bagian yang kekurangan oksigen. Sedangkan langkah keempat, samakan atom hidrogen dengan menambahkan H+ pada bagian yang kekurangan H. Yang kelima, samakan muatan dengan menambahkan elektron. Nah, elektron itu kan muatannya negatif, berarti kita menambahkan elektron pada bagian yang lebih besar. Dan langkah yang terakhir itu samakan jumlah elektron pada kedua reaksi tersebut, kemudian kedua reaksi itu dijumlah. Oke, kita lihat contohnya. Misalkan ada reaksi ion dari MnO4- ditambah Cl- berubah menjadi Mn2+ ditambah ClO3-. Berarti kita pecah dulu reaksinya menjadi dua bagian, yaitu MnO4- berubah jadi Mn2+ dan Cl- berubah menjadi ClO3-. Kemudian langkah kedua, samakan atom yang mengalami reduksi atau oksidasi. Nah, dalam hal ini yang mengalami oksidasi dan reduksi itu adalah atom Mn dan atom Cl. Pada reaksi yang pertama, Mn di kiri 1, di kanan juga jumlahnya 1, maka udah sama. Kemudian Cl di kiri 1, di kanan juga ada 1. Langkah yang ketiga, samakan atom oksigen dengan menambahkan H2O pada bagian yang kekurangan oksigen. Kita lihat, pada reaksi yang pertama, pada MnO4 itu kan terdapat 4 oksigen. Sedangkan pada ruas yang kanan itu nggak ada oksigen. Berarti ruas kanan kekurangan 4 oksigen. Makanya pada ruas kanan kita tambahkan 4H2O. Kemudian dari reaksi yang kedua, Cl- berubah jadi ClO3-. Pada ClO3- itu kan terdapat 3 atom oksigen. Sedangkan pada ruas kirinya nggak ada atom oksigen. Maka pada ruas kiri kita tambahkan 3H2O. Kemudian langkah keempat, samakan atom hidrogen dengan menambahkan H+ pada bagian yang kekurangan hidrogen. Reaksi yang pertama, pada bagian kanan kan terdapat 8 hidrogen, sedangkan bagian kiri belum ada hidrogen. Maka pada bagian kiri kita tambahkan 8H+. Reaksi yang kedua, lihat, pada ruas kiri terdapat 6 hidrogen, sedangkan yang di kanan itu belum ada hidrogen. Maka kita tambahkan 6H+ pada bagian ruas kanan. Kemudian selanjutnya kita samakan muatan. Lihat, pada reaksi yang pertama ada 8H+ sama MnO4-. Berarti kan 8H+. Jadi muatannya plus 8, kemudian ditambah MnO4- itu -1. Berarti total muatan di kiri plus 8 -1. Berarti sama dengan plus 7. Sedangkan di kanan Mn2+ itu plus 2, sedangkan H2O itu kan muatannya 0. Berarti muatan di kanan itu plus 2. Lihat, di kiri muatannya plus 7, di kanan plus 2. Selisihnya adalah 5. Maka artinya kita menambahkan 5 elektron pada bagian yang lebih besar, yaitu ruas kiri. Ya, berarti kita tambahkan 5 elektron pada ruas kiri untuk reaksi pertama. Kemudian reaksi yang kedua, kita samakan muatan. Lihat, H2O muatannya kan 0, Cl- muatannya -1, maka total muatan di kiri itu sama dengan -1. Sedangkan di kanan ClO3 itu kan muatannya -1, kemudian ada 6H+, berarti -1 ditambah plus 6 sama dengan plus 5. Lihat, muatan di kiri -1, di kanan plus 5. Selisihnya kita dapatkan 6. Nah, artinya kita akan menambahkan 6 elektron pada bagian yang lebih besar, yaitu pada ruas kanan. Berarti reaksi yang pertama itu kalau lengkapnya adalah 5 elektron ditambah 8H+ ditambah MnO4- berubah menjadi Mn2+ ditambah 4H2O. Sedangkan reaksi yang kedua, 3H2O ditambah Cl- berubah menjadi ClO3-
ditambah 6H plus ditambah 6 elektron. Nah, kemudian kedua reaksi tadi kita samakan jumlah elektronnya. Lihat, reaksi pertama ada 5 elektron, sedangkan reaksi kedua ada 6 elektron. Nah, agar jumlah elektron pada kedua reaksi tersebut sama, maka reaksi yang pertama kita kali 6 menjadi 30 elektron ditambah 48H plus ditambah 6 MnO4- berubah menjadi Mn2 plus ditambah 24H2O. Kemudian reaksi yang kedua kita kali 5 menjadi 15H2O ditambah 5Cl- berubah menjadi 5ClO3- ditambah 30H plus ditambah 30 elektron. Nah, setelah dikali tadi, kedua reaksi yang tadi kita jumlah, maka elektron bisa kita hilangkan. Kemudian pada reaksi pertama kan terdapat 48H plus pada ruas kiri, sedangkan pada reaksi kedua terdapat 30H plus pada ruas kanan. Maka akan bersisa 18H plus pada ruas kiri. Kemudian juga lihat, pada reaksi pertama terdapat 24H2O pada ruas kanan, sedangkan pada reaksi kedua terdapat 15H2O pada ruas kiri. Maka akan bersisa 9H2O pada ruas kanan. Maka kita dapatkan reaksi totalnya berarti 18H plus ditambah 6 MnO4- ditambah 5Cl- berubah menjadi 6 Mn2 plus ditambah 5 ClO3- ditambah 9H2O. Contoh yang kedua, itu pada reaksi Cl2 ditambah IO3- berubah menjadi Cl- ditambah IO4-. Berarti kita pecah dulu menjadi dua reaksi. Berarti Cl2 berubah menjadi Cl-. Kemudian reaksi yang kedua IO3- berubah menjadi IO4-. Kemudian kita samakan atom-atom pusatnya, yaitu Cl dan I. Oke, Cl di kiri ada 2, di kanan ada 1. Berarti kita tambahkan koefisien 2 pada Cl-. Kemudian kalau atom I pada IO3- jumlahnya 1, sedangkan atom I pada IO4- jumlahnya 1, berarti sudah sama. Kemudian samakan atom oksigen dengan cara menambahkan H2O. Nah, pada reaksi yang pertama Cl2 berubah menjadi 2Cl-, pada ruas kiri dan kanan tidak terdapat oksigen, maka kita tidak perlu menambahkan H2O pada reaksi pertama. Kemudian pada reaksi yang kedua IO3- berubah menjadi IO4-. Pada ruas kiri terdapat 3 oksigen, ruas kanan terdapat 4 oksigen. Berarti ruas kiri kekurangan 1 oksigen, maka ruas kiri kita tambahkan 1 H2O. Kemudian samakan atom H dengan menambahkan H+. Reaksi yang pertama tidak melibatkan atom hidrogen, maka tidak perlu kita tambahkan H+. Kemudian reaksi yang kedua, pada ruas kiri terdapat 2 hidrogen, sedangkan di kanan belum ada hidrogennya, maka pada ruas kanan kita tambahkan 2H+. Langkah selanjutnya kita samakan muatan dengan menambahkan elektron. Nah, lihat, pada reaksi pertama Cl2 berubah menjadi 2Cl-. Muatan di kiri itu Cl2 itu kan berarti 0. Sedangkan di kanan terdapat 2 ion Cl-. Ya, berarti total muatan di kanan sama dengan -2. Nah, di kiri 0, di kanan -2. Maka selisihnya kan 2. Artinya kita menambahkan 2 elektron pada bagian yang lebih besar, yaitu pada ruas kiri. Kemudian reaksi yang kedua, muatan di kiri itu H2O kan netral 0 ditambah IO3- -1, berarti total muatan di kiri sama dengan -1. Sedangkan di kanan IO4-, berarti kan -1 ditambah dengan 2H+, berarti +2. Total muatan di kanan +1. Lihat, di kiri -1, di kanan +1. Selisihnya kan 2. Berarti kita menambahkan 2 elektron pada bagian yang lebih besar, yaitu di kanan. Langkah ke-6, kita samakan jumlah elektron, kemudian kita jumlahkan kedua reaksi tersebut. Ternyata reaksi pertama kan ada 2 elektron, reaksi kedua juga melibatkan 2 elektron, berarti elektron sudah sama. Sehingga kita tinggal jumlahkan aja 2 reaksi tersebut. Maka kita dapatkan reaksi totalnya adalah Cl2 ditambah IO3- ditambah dengan H2O menjadi 2Cl- ditambah IO4- ditambah
2H+.